Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga di hari ini teman-teman semester 1 selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bagi teman-teman yang masih ngantuk, masih belum bisa fokus, bisa ngopi atau ngeteh disiapkan di sebelah. Tidak apa-apa sebelum nanti perkuliahan offline. Kalau misalkan semester depan sudah nggak bisa seperti itu. Mumpung online bisa, monggo. Oke, kita yang ke-7 ya, yang terakhir ya. Depan sudah UTS ya. Pun juga materi yang terakhir nanti untuk mata kuliah Dasmen dilanjutkan oleh Pak Sefri. Nah, gantikan Pak Sefri untuk mata kuliah Aplikom ini. Nanti masalah mekanisme kom tetap komunikasikan via grup WA karena grup WA-nya itu ada Dasmen dan juga Aplikom. Ini materi pagi hari ini adalah atau perencanaan. Ya, dalam manajemen ya, yang pertama kali kita melakukan perkuliahan itu ada yang dinamakan dengan fungsi manajemen, yaitu yang pernah saya tanya apa yang diatur, menggunakan apa, mengatur, bagaimana, siapa yang mengatur, kapan dan untuk apa. Salah satunya adalah fungsi-fungsi manajemen, yaitu planning, organizing, actuating, dan juga control. Nah, dari 4 fungsi manajemen itu, fungsi adalah fungsi yang paling sulit. Ini, fungsi planning itu umpamakan ya, itu adalah sebuah fondasi. Fondasi, ya. Fondasi itu harus kuat. Biar apa? Biar mampu menyokong rumah. Begitu juga dengan ataupun perencanaan. Nanti aktivitas actuating dan juga aktivitas planning itu mengacu pada planning. Sini. Jadi planning itu merupakan fondasinya. Nah, kalau perencanaannya otomatis dalam pelaksanaannya pun juga kurang optimal di sini. Nah, definisi, ya. Itu Mbak, definisi planning. Nah, planning harus dapat menjawab pertanyaan berikut. Ya, apa? Merumuskan apa yang menjadi tujuan atau target oleh organisasi. Jadi tujuan atau targetnya itu di sini itu harus ditentukan terlebih dahulu di planning. Siapa? Rumuskan personel yang bertanggung jawab atas pencapaian target organisasi. Nah, di sini ya. Personel atau manusia yang bertanggung. Nah, dalam hal ini adalah staffing. Nah, staffing yaitu penyusunan staff. Jadi banyak sekali fungsi manajemen ya, banyak sekali fungsi manajemen. Fungsi-fungsi yang dapat dijadikan satu, biar tidak terjadi overlapping. Apa? Fungsi budgeting, penganggaran, fungsi staffing, penyusunan staff, fungsi itu dimasukkan dalam fungsi planning. Ya, terus fungsi misalkan directing, pengarahan, fungsi leading, fungsi kepemimpinan, ada actuating di sini ya. Evaluating, nah pengevaluasian itu masuk fungsi controlling di sini, ya. Jadi merumuskan personel atau manusia atau individu atas pencapaian target dan juga sasaran organisasi. Dalam sebuah perusahaan itu siapa yang bertanggung
keuangan, siapa yang bertanggung jawab di bagian pemasaran, siapa yang bertanggung jawab di bagian produksi, itu harus disusun terlebih dahulu sesuai dengan keahliannya masing-masing. Merumuskan jangka waktu atau kapan program itu harus dilaksanakan. Di sini. Jadi untuk mencapai tujuan itu, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, kapan aktivitas itu mulai. Tuh. Yang keempat, merumuskan strategi atau tata cara, prosedur ya, bagaimana kegiatan itu dilaksanakan efisien. Ya, di sini mengapa merumuskan alasan-alasan yang belakangi mengapa kegiatan itu dilaksanakan atau untuk apa itu dilaksanakan. Sumber daya, merumuskan sumber daya apa saja yang dibutuhkan agar pencapaian tujuan dapat berjalan dengan sebagaimana mesti. Nah, di sini contohnya misalkan habis ini Poliwangi gede pada tanggal 6 November besok itu insya Allah direncanakan akan dilaksanakan yaitu wisuda. Wisuda kakak tingkat Anda yang sudah memenuhi persyaratan kelulusan, ya, di mana wisuda itu insya Allah dilaksanakan pada November dan masih tetap ya menggunakan drive-thru. Jadi masih seperti apa? Pakai motor berhenti di depan apa? Tendanya Pak Direktur gitu, menggunakan ya di sini. Sehingga di sini salah dari pertanyaan-pertanyaan yang planning ini. Nah, ini contohnya adalah tujuan atau target, yaitu pelaksanaannya dapat terlaksana dengan lancar dan sukses. Siapa merumuskan personel yang bertanggung jawab? Misalkan itu bagian konsumsi, itu siapa? Bagian sarana dan prasarana, itu siapa? Itu siapa? Dibagi-bagi. Ketua sampai bagian kepala teksnya di sini ya. Kasihnya misalkan di situ. Nah, terus kapan menggunakan jangka waktu atau program atau harus dilaksanakan di sini. Nah, ditentukan tanggal 6 November berarti aktivitas ini dilakukan mulai kapan? Karena harus ada persiapan. Contohnya pesan catering, pesan di tenda, persiapan tenda dan lain sebagainya. Itu harus dilaksanakan. Terus adanya yang dinamakan dengan gladi ya, dan lain sebagainya di sini. Bagaimana? Nah, ini merumuskan strategi bagaimana kegiatan itu dilaksanakan di sini yang efisien, yaitu sudah ditetapkan yaitu sistem drive-thru. Ya. Mengapa alasan yang melatar belakangi? Karena ini juga merupakan kayak apa ya, aktivitas yang menyatakan bahwa mahasiswa melakukan wisuda ini kita melepas selaku kampus kepada alumni-alumni dari Poliwangi terjun dalam dunia kerja di sini. Ya. Selanjutnya adalah sumber daya pendukung. Kan sumber daya apa saja yang dibutuhkan di sini? Semua elemen-elemen yang ada di Poliwangi itu dilibatkan, termasuk Pak Satpam, termasuk misalkan bagian pihak kepolisian. Masalah mobilitas mobil yang akan masuk dan keluar dari kampus Poliwangi karena dan pelaksanaan secara konvensional ini pakai apakah perencanaan itu suatu fungsi dasar kegiatan manajerial yang meliputi ini mendefinisikan tujuan dari menetapkan strategi keseluruhan untuk tujuan, membangun suatu tatanan yang komprehensif, rencana untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kerjasama di sini. Konsepnya perencanaan merujuk pada kata kunci aktivitas proses yang dilaksanakan saat ini. Ya. Penuntun di sini ya untuk dilakukan di masa yang
Jadi perencanaan itu aktivitasnya saat ini dilakukan untuk dilakukan di masa yang akan datang. Jadi untuk masa yang akan datang. Dilakukan dalam rangka untuk mencapai ini ya. Sebagai fungsi utama manajemen yaitu ya, perencanaan atau planning, organizing dan juga controlling. Itu ada gambarnya, tujuan yang dicapai. Ada fungsi-fungsi manajemen di mana keempatnya itu kait-mengkait untuk mencapai sebuah tujuan. Dekatan di sini. Reaktif dengan bercermin ke belakang di sini. Pengalaman. Jadi dalam penyusunan, kita kembali lagi dalam acara ini, dalam penyusunan personel yang sesuai dengan bidangnya, misalkan bagian si acara dan lain sebagainya, itu salah satunya apa ini? Pengalaman. Nah, yang lalu siapa yang menduduki jabatan bagian acara, bagian keamanan itu siapa saja? Itu masih dipakai lagi karena dia sudah mempunyai pengalaman di tahun-tahun sebelumnya dalam pelaksanaan wisuda. Inaktif ya, yaitu mengikuti yang mengalir di sini. Dalam artian apa di sini? Mengikuti waktu. Ya. Dalam artian itu jangan sampai yang sudah mepet, tapi aktivitas baru dilakukan. Seperti apa ya? Gupuh ya, keburu-buru. Hasilnya tidak optimal. Jadi mengikuti seiring berjalannya waktu, aktivitas itu juga biar tidak mendadak. Reaktif, yaitu mempersiapkan masa untuk mempersiapkan kedepannya itu apa yang akan terjadi. Mempersiapkan seandainya ada hal-hal yang inginkan. Ya, proaktif, merancang masa depan dan membuatnya terjadi. Kan hal-hal yang sudah kita susun agar tujuan itu tercapai sesuai dengan kita semua. Itu loh. Mengapa seorang manajer rencana di sini harus menetapkan, mengurangi ketidakpastian di sini ya, mengurangi karena kita hidup di dunia yang penuh dengan ketidakpastian, meminimalkan kemungkinan tindakan atau pemborosan, ya, menetapkan tindakan dalam pengendalian atau controlling di sini. Persyaratan planning aktual dan juga realistis ya. Berdasarkan fakta-fakta yang ada, masuk akal, logis ya, rasional, fleksibel, itu bisa menyesuaikan ya. Komitmen, mempunyai kesepakatan bersama, menyeluruh. Ini syarat melakukan proses perencanaan. Ya, ada 4 ya. Jadi salah satu orang pimpinan ya di sini 4 ya, 4 poin. Terus memiliki pengalaman yang memadai dalam organisasi. Memiliki pengalaman. Makanya biasanya mungkin teman-teman pernah melihat sebuah info lowongan ya, di mana itu salah satu lowongannya itu adalah posisi pimpinan, untuk posisi supervisor, posisi kepala gudang misalkan lah ya. Itu pasti di salah satu persyaratannya memiliki pengalaman yang sama, minimal 1 tahun. Pasti seperti itu. Karena banyak yang ngomong ya, ini akan dari teman-teman saya. Karena pengalaman itu di sini sebuah pelajaran hidup. So, apa? Yang langsung dipraktekkan. Baik itu oleh orang lain atau diri kita sini. Makanya ketika Anda kumpul dengan teman Anda,
berbagi pengalaman. Nah, ini bisa memilih dan memilah pengalaman dari yang bagus bisa Anda ambil dalam kehidupan Anda. Ya jangan di sini. Yang kedua, harus mampu memiliki pandangan menyeluruh organisasi. Ya. Jadi mampu menguasai di sini, mampu menguasai keadaan yang terjadi di organisasi. Nah, permasalahan-permasalahan apa yang dihadapi organisasi? Namanya saja organisasi kumpulan individu-individu. Nah, bisa jadi individu satu dengan yang lain itu bisa jadi loh ya kurang harmonis, ada gap dan lain sebagainya. Yang ketiga, harus memiliki pengetahuan dan keterangan atau minat pada tren sosial politik dan ekonomi mempengaruhi masa depan organisasi. Nah, pengetahuan dan tertarik atau minat pada tren sosial politik dan ekonomi karena ini sangat menentukan masa depan organisasi. Lihat ketika waktu masa-masa pandemi COVID-19 banyak perusahaan-perusahaan khususnya dalam kegiatan produksi atau manufaktur yang banyak kerugian atau bahkan tutup alias di sini. Karena apa? Keadaan ekonomi khususnya lagi pedagang-pedagang kaki lima, lesehan-lesehan di sana itu ya. Yang sampai apa? Mengibarkan bendera putih, nggak menghadapi pandemi COVID. Sehingga dia tuh harus mampu punya pengetahuan keadaan ekonomi, sosial, politik tidak bersahabat, bagaimana solusinya? Minimal apa? Kita mampu bertahan. Bagus sudah, mampu bertahan. Keempat, harus mampu bekerja dengan orang lain. Ini banyak sekali juga di info-info lowongan ya. Bekerja secara individu ataupun secara tim. Ada mampu bekerja dalam tekanan. Bekerja sesuai dengan target. Banyak. Ini manajer itu berencana, ada tujuan, ada ya. Tanya dulu sampai sini, monggo sebelum memasuki pada langkah-langkah planning. Ada yang ditanyakan, monggo? Oke, kalau enggak, saya tanya ini. Mas Ahmad Rohid Nabilan, ada? Ada? Rohid Nabilan. Enggak ada ya? Ada, Pak. Oh, ini masnya. Oke, Mas, saya tanya, Mas. Oke, ya. Jadi tadi dari poin-poin yang harus dimiliki oleh seorang ya, di sini ya salah satunya punya pengetahuan, bisa bekerja sama ya dan lain sebagainya. Satunya pun juga yang mungkin tidak saya cantumkan poin adalah mampu mengambil keputusan yang tepat dalam waktu ya. Ya, mampu mengambil keputusan yang tepat dan singkat. Itu salah satu juga yang harus dimiliki oleh seorang pimpinan ataupun nih, coba seandainya Nabilan ya, seandainya Mas Nabil ini menjadi seorang manajer atau seorang dalam sebuah perusahaan dan Mas ini baru saja ya menjadi pimpinan baru saja bulanan lah
masih 1 bulanan. Nah, otomatis Nabilan ini mempunyai anak buah ini bermacam-macam. Ada yang sudah usianya di atas Nabilan, yang masa kerjanya sudah lama melihat Mas Nabilan. Intinya lebih seni ya. Paham dulu ya sampai sini? Oke. Misalkan ada Mas Nabilan itu yang nggak suka dengan Mas Nabilan menjadi seorang pimpinan karena dia merasa aku lebih tua. Sehingga dia dalam bekerja itu kurang mematuhi kebijakan oleh Mas Nabilan. Apa yang Mas Nabilan ambil langkah-langkahnya untuk menghadapi anak buah yang seperti itu? Monggo. Baik. Langkah yang awal itu bentar Pak. Langkahnya memanggil orang tersebut, Pak, bicarakan atau ambil solusi kenapa dia itu kaya, dan lalu kita rundingkan masalah tersebut supaya masalah tersebut bisa terselesaikan, dan yang tentunya pekerjaan dan masalah pribadi itu tidak boleh kan dalam satu pekerjaan. Seperti apa ya? Tentunya yang lebih baik itu kita bicarakan dengan baik-baik terlebih dahulu apa maksud, lalu kita simpulkan yang sudah didapat rundingan tersebut, Pak. Oke. Mbak ini Devina. Ya, Pak. Mbak Devina. Bisa, Pak. Oh, nge-share materi ya, Mbak ya. Oke. Kan tadi. Oh, enggak apa-apa, sudah, enggak usah. Ini siapa lagi nih ya? Wes. Redatus ada, Redatus. Ada, Pak. Oke, Mbak Redatus. Tadi sudah dari pertanyaannya kepada Mas Nabilan. Nah, Mbak Redatus yang ada di posisinya Nabilan, apa solusinya, Mbak Redatus? Itu, Pak. Mengajak bicara baik-baik. Apakah ada masalah pribadi saya? Terus? Jika ada, tidak dibawa dengan masalah pekerjaan. Oke. Jadi intinya seperti itu ya. Jadi Mbak Redatus dan juga Mas Nabilan. Jadi itu terkadang muncul dunia kerja. Nanti teman-teman pun akan mengalami hal yang sama. Mungkin kasusnya yang berbeda. Karena dalam dunia beda sekali dengan dunia kampus, dunia perkuliahan. Anda kuliah dengan Anda bekerja itu beda sekali. Suasananya, lingkungannya, perasaan sekali. Di sini ya. Anda berada di posisi yang tadi saya sebutkan tadi. Ingat ya, apa yang sudah saya omong minggu yang lalu. Kita menjadi pimpinan, otomatis kita tuh dipilih oleh bawahan. Dengan beberapa tertentu, sehingga kita ditunjuk untuk menjadi
Pertama itu. Oh, yang kedua, ketika kita sudah pimpinan, jangan semenang-menang. Pemimpin tanpa bawahan itu lumpuh. Bawahan tanpa pimpinan itu pincang. Masih daripada lumpuh. Masih bisa jalan kan, cuma nggak sempurna. Di sini, ketika hal itu terjadi, Anda mengalami hal seperti itu, nah, apa solusinya? Anda harus bisa mendudukkan menjadi seorang pimpinan yang ojo mentang-mentang. Tadi sudah Mbak Redatus dan juga Mas Nabi dipanggil dulu. Dipanggil apa yang mengakibatkan Anda ini bekerja tidak optimal. Kebijakan-kebijakan yang saya buat, Anda malah apa yang melatar belakangi Anda bersikap itu? Apakah Anda nggak suka dengan kebijakan saya? Apakah Anda nggak suka kepada saya secara pribadi? Panggil dulu. Nanti ada dua. Apa saya pribadi ke sayanya atau nggak suka dengan yang saya buat? Nggak cocok. Kalau Anda nggak suka dengan kebijakan, nggak sukanya di poin yang mana? Misalkan seperti itu. Kebijakan yang saya buat ini juga hasil diskusi dengan teman lain. Bukan secara tim buat kebijakan tanpa diskusi di sini. Pasti sudah harus saya pikirkan dampak negatifnya apa. Anda suka secara pribadi kepada saya karena Anda merasa lebih tua, lebih senior yang harusnya Anda menjadi pimpinan, kok malah di sini ya? Otomatis apa di sini? Komplainnya kepada saya, kepada bagian mengangkat saya untuk menjadi pimpinan. Misalnya personalia atau langsung ke direktur utama, itu bisa. Alah, Pak Ibu kok mengangkat saya, misalkan Mas Nabila itu sebagai pimpinan, padahal masih muda, baru aja beberapa tahun menjadi pimpinan kita, sedangkan saya sudah lama, misalkan seperti itu loh ya. Nah, tanyakan baik-baik di sini. Pak, terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Kan sudah hal itu kita lakukan dengan baik, bersangkutan masih tidak sesuai dengan aturan yang ada, sering melanggar dan lain sebagainya lah, Anda tegur secara dulu. Lesan masih melanggar, teguran tertulis. Itu. Tiga kali, kalau misalkan tidak, masih bandel, didiskusikan dengan para pimpinan bagaimana langkah selanjutnya. Apakah dia jabatannya, apakah dia diturunkan jabatan, apakah dia dimutasi ke bagian atau ke cabang ataukah di PHK. Jadi semua itu ada prosedurnya. Oke, selanjutnya langkah-langkah perencanaan. Sudah jelas dulu ya, Nabilan? Sudah jelas tadi jawaban saya dari yang saya sampaikan? Ya Pak, sudah jelas. Oke, ini langkah-langkah perencanaan. Adanya input ya, atau sumber daya, uang, material, mesin, dan juga informasi 6M+I. Proses perencanaan adalah rencana organisasi. Proses perencanaan itu ada menyatakan tujuan, menyusun alternatif, ya, menyusun asumsi dalam setiap, karena setiap alternatif itu pasti mempunyai konsekuensi positif dan negatifnya. Memilih alternatif baik, menyusun rencana untuk pilih, ya, dan yang keenam, mengubah rencana menjadi sebuah tindakan, bukan hanya rencana tok, bukan tok, tetapi menjadi sebuah tindakan. Di next itu. Nah,
dari perencanaan, nah, aktivitas yang ditujukan ke arah pencapaian sasaran. Kita teratur di sini. Menunjuk perlu diabaikan di masa yang akan datang. Menjawab apakah yang akan terjadi apabila di sini. Apabila tujuannya itu mengalami perubahan. Nah, di sini apa yang akan terjadi? 4 di sini memberikan sebuah ya, Memang apa kolomnya kosong gitu, Pak. ya Di share screen saya kosong. ada isinya, ada isinya. Di sini, ya, Di, Pak. di, Di sini diklik ya, aja, diklik. Itu mungkin satu-satu. Oh, mending jangan biasakan aja, dikeluarkan dari Zoom tuh, dari di apa? Di minimize itu loh atau nggak apa-apa, Pak. Yang penting tulisan yang lainnya ada kan, yang selanjutnya nggak apa-apa sudah. Oke, teman-teman ya, yang masih sudah saya bagi itu. Keuntungan dari perencanaan, terus yang keempat memberikan landasan untuk melakukan pengawasan di sini. Ya, di sini mendorong orang untuk memberikan prestasi yang mungkin di sini. Yang keenam, memaksa pandang perusahaan secara menyeluruh, bukan secara individu di sini. Yang ketujuh, menyeimbangkan pemanfaatan fasilitas jenis-jenis tujuan ini, tujuan tunggal dan juga tujuan yang ini. Jadi misalkan tujuan tunggal itu satu tujuan, kalau yang banyak sekali tujuannya, bukan hanya mampu menjual sesuai dengan target, banyak sekali bisa menciptakan produk yang inovatif, mampu memenuhi kebutuhan konsumen, itu juga tujuannya. Berdasarkan kejelasan tujuan yang akan dan tujuan yang aktual atau nyata. Yang ketiga, berdasarkan puasan dan juga waktu pencapaian. Tujuan taktis dan juga tujuan operasional. Jenis-jenis bisa Anda baca, levelnya ya, itu ada operasional, taktis dan juga strategik. Nah, itu piramidanya itu yang paling atas top, bawahnya low. Nah, di sini ya. Yang low itu yang paling bawah, middle itu yang tengah, top atas. Ya. Top sesuai dengan tingkatan manajemen. Ada yang middle management dan juga low management. Pendekatannya ada tradisional dan juga ada piramida juga ya, penetapan tujuan bisa teman-teman. Nah, ini di next selanjutnya itu, Mbak. Di next. Nah, itu penilaian masalah dan juga pengambilan keputusan. Masalah dengan gejala di sini. Penentuan faktor penyebab tadi di kasus yang saya sampaikan tadi. Penentuan faktor apa yang menyebabkan pegawai itu selalu menentang yang kita buat. Kita selidiki sebabnya apa, kita panggil biar dia ngomong. Yang kedua, pendekatan dalam penyelesaian masalah. Setelah kita panggil,
hamba itu ya bisa di teman-teman baca di sini. Yang pasti evaluasi semua kebijakan, semua aktivitas ada evaluasinya di sini. Nah, salah satunya ada beberapa poin yang harus dijawab. Jauh mana tingkat keberhasilan terhadap tujuan? Evaluasi. Yang kedua, berapa banyak persoalan yang telah dipecahkan dan apakah timbul persoalan yang ketiga, berapa besarnya pengorbanan, misalnya biaya yang dibutuhkan untuk mencapai hal tadi. Nah, ini adalah evaluasi. Tujuannya untuk mencapai, untuk menghadapi kegiatan. Seandainya ada perencanaan tahap selanjutnya, itu mempunyai evaluasi pada kegiatan. Contohnya tadi itu, evaluasi kegiatan wisata yang lalu, pengalaman pada kegiatan wisata. Tahun ini apa hambatannya? Kan mungkin beda dengan yang dijadikan sebuah pengalaman untuk wisuda tahun yang akan datang. Jadi itu adalah materi planning atau perencanaan yang ketujuh atau materi yang terakhir sebelum tes. Monggo ada yang ditanyakan sambil saya absen ya. Hadir, Pak. Ada, oke. Oke, Yahya. Hadir, Pak. Oke, Dwi Ayu. Oke, Mahani Faiza. Hadir, Enggak Pak. ada. Oke, Hadir. Julia Siska. Hadir, Pak. Oke, Indra. Hadir, Pak. Oke, Ridatus. Ya. Hadir, Pak. Hadir. Oke, Nuratul. Hadir, Pak. Oke, Omami. Hadir, Pak. Oke, Mei. Oke, Desi.